Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas episode terakhir, last episode dari season pertama series Dune Prophecy, menceritakan 10.000 tahun sebelum kelahiran dari Kwisatz Haderach Paul Atreides. Jadi ini seriesnya berfokus ke prequel based on novel Sisterhood of Dune guys, menceritakan bagaimana pembentukan awal dari Ordo Bene Gesserit, organisasi terhebat di semesta Dune. Bagi kalian yang ketinggalan breakdown episode-episode yang lainnya dari Jokastoy, boleh banget scroll lagi ya teman-teman. Yang mau join grup spoiler Telegram Jokastoy, linknya ada di description box atau aku pin di kolom komentar. Follow juga ya official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke guys, langsung aja kita bahas ya episode terakhir dari Dune ini yang seru banget sih, gila. Kalau aku rating 9 out of 10, naik turun banget emosi aku nonton episode terakhir ini. Here we go. Jadi episode ini melanjutkan episode kemarin tentang terungkapnya siapa Desmond Hart sebenarnya, yang merupakan anak dari Tula Harkonnen dan Ori Atreides. Jadi dia percampuran gen antara Atreides dan Harkonnen, menciptakan Desmond Hart yang sangat potensial. Tula pun kembali flashback tentang kematian Dorothea yang dibunuh langsung oleh kekuatan The Voice dari Valia Harkonnen bersama dengan Kasha dan juga Francesca. Jadi mereka ini 4 sekawan yang memang menjadi pengaruh terbesar di Imperium, khususnya Emperor Javico Corino guys. Bagaimana mereka menyembunyikan kematian asli Dorothea yang dibunuh oleh Valia karena tidak mengikuti keinginan dari Mother Superior Rachella Berto Anero. Mereka bekerja sama menyembunyikan hal ini ya dari sisterhood lainnya guys. Benar-benar sih ini memang brutal banget ya gengs. Mereka kasih tahu bahwa Dorothea bunuh diri karena kehilangan akalnya karena kesedihan matinya Mother Rachella. Tula pun terlihat shock ya teman-teman. Dia seperti flashback pembunuhan yang ia lakukan kepada klan Atreides di home planet mereka beberapa tahun yang lalu. Valia melihat Tula menentang dirinya dan curiga apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Tula di sini emosinya nggak stabil karena lagi hamil guys. Hamil anaknya si Ori Atreides. Tula pun di sini hanya bisa terdiam, namun Valia meyakinkan untuk tetap ngekip anak tersebut. Apapun yang terjadi, Tula tetap adiknya dan mereka akan menjaga anak tersebut dan melindunginya. Tidak akan memisahkan anak-anak dari para sister seperti peraturan sisterhood ya, memisahkan anak kandung mereka ketika sudah lahiran gitu, agar tidak ada terikat antar boundary hati mereka guys. Kembali ke masa sekarang, Tula bersama temannya itu mengidentifikasi ya bagaimana lesi otak dari Reverend Mother Kasha yang di awal itu udah meninggal karena kekuatannya Desmond Hart ini bisa bertahan hidup dengan virus ini yang merupakan virus nanoteknologi gitu guys, yang bisa menyebar lewat udara yang dikeluarkan oleh hawa atau pernapasannya Desmond Hart ya teman-teman. Ya ini menunjukkan bahwa kekuatan dari Mother Kasha ini hebat sama seperti Valia juga. Kekuatan psikisnya dan fisiknya juga hebat ya si Kasha ini, makanya dia bisa bertahan. Dan Tula mengakui itu. Tula juga berkata bagaimana Kasha sebenarnya sudah sering menaklukkan rasa takut karena dahulu ketika ia masih muda dan masih kecil, keluarganya dibantai oleh kaum Butlerian atau oleh orang-orang Butlerian. Nah, Butlerian ini aku udah pernah bahas ya di episode sebelumnya, merupakan nama asli dari keluarga Corino sebelum mereka memenangkan perang mesin melawan robot dan AI di The Butlerian Jihad atau The Last Battle of Corrin. Nah, jadi gitu. Corrin itu merupakan nama planet dari tempat pertempuran perang terakhir melawan bangsa robot ini. Makanya House Butlerian mengubah nama mereka menjadi House Corino, tempat planet mereka menang. Kasha punya kemampuan unik untuk hidup dalam ketakutan. Itulah yang menyokong virus ini. Ketakutan menyerang tubuh sendiri karena terpicu dengan virus dan ketakutan, dan diklasifikasikan sebagai senjata biologis atau biological weapon. Yang menjadi pertanyaan di sini, siapa yang bisa membuat hal seperti ini ke badan si Desmond Hart? Karena Desmond Hart tidak punya kemampuan untuk meregenerasi genetiknya sendiri untuk menjadi biological weapon ya guys. Jadi ini harus dicari siapa dalangnya. Nah nanti mungkin terungkap di season kedua siapa dalangnya. Jadi sebenarnya Desmond Hart itu adalah victim, korban. Ia dibuat menjadi senjata biologis, dikorbankan. Tula menyarankan untuk bisa membuat antivirus agar bisa menolong orang-orang yang sudah terkontaminasi, mengubah molekul dalam gen diri mereka untuk bisa membuat obat, sama seperti yang dilakukan oleh Mother Rachella ketika membuat ramuan Rosak ya, Rosak Potion. Tula menawarkan dirinya untuk membuat eksperimen antivirus ini. Tetapi temannya tersebut, aku lupa namanya ya guys, banyak banget nama-nama di sini. Yang kayak si Tsunade ini berkata ia lebih berpengalaman dan ia juga sudah mengalami mimpi buruk.
Nah, jadi sebelum para sisterhood dan orang-orang ini mati, mereka memang mendapatkan mimpi buruk atas ketakutan dan trauma masa lalu. Akhirnya Tula pun menyetujui bahwa si Tsunade inilah yang akan memulai prosedur mengendalikan virus tersebut yang masuk ke dalam dirinya ya guys. Dimulailah prosedur tersebut di laboratorium si Tula. Awalnya sih berjalan lancar. Virus tersebut bisa diregenerasi dan dikendalikan. Namun makin lama transmutasi itu mengakibatkan sel asli dari badan Tsunade ini pun hancur guys. Ia bahkan tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan. Ia pun mati dalam ketakutan sambil berkata melihat cacing pasir besar Arrakis. Tula hanya bisa menangis saja melihat temannya tersebut mati terbakar dari dalam. Benar-benar ya, virus nanoteknologi ini merupakan buatan dari para robot dan AI (Artificial Intelligence). Desmond Hart pun di sini menginterogasi Kieran Atreides hingga ia babak belur dan berdarah-darah gitu. Tetapi Kieran tidak akan membantunya karena ia sangat membenci Desmond Hart. Sekalipun Desmond Hart menuduhnya bekerjasama dengan Sisterhood untuk memulai pemberontakan. Kieran Atreides pun dipenjara seperti biasanya. Tiba-tiba Princess Ines datang untuk membebaskannya. Namun ibunya, Empress Natalia, menghentikan anaknya tersebut, menangkapnya dan memenjarakannya. Empress Natalia ini sudah dibutakan dengan kekuasaan. Terlihat Emperor Javico Corino ini sedang tidur bareng, bercocok tanam nih ya sama Sister Francesca, karena mereka memang saling cinta guys. Mereka membicarakan Prince Constantine, anak mereka yang sudah dikirim dan memimpin pasukan menuju planet Arrakis. Jadi si Constantine gak kelihatan di episode ini ya guys. Emperor Javico menginginkan Francesca tetap di Seleucia Secundus bersamanya. Namun tujuan dia di sini sudah berakhir karena anaknya Constantine sudah mendapatkan tanggung jawab dari ayahnya sendiri, sehingga keberadaannya sudah tidak dibutuhkan lagi. Emperor Javico pun terkejut mendengar kabar dari prajuritnya bahwa anaknya Princess Ines itu ditahan. Segera Francesca mengabarkan hal ini kepada Valia Harkonnen bahwa Princess Ines ditahan oleh Empress Natalia karena hendak menyelamatkan Kieran Atreides. Valia pun terkejut di sini. Katanya kita harus bergegas. Makin lama semuanya makin beresiko. Francesca berkata bahwa Emperor Javico ingin bertemu Valia, namun ia menolak. Ia berkata pemerintahan Javico Corino sudah usai dan rencana kita akan berhasil. Namun Francesca bingung, padahal kan ia sudah menuruti semua rencananya si Valia, memikat kembali Javico Corino menurutinya dan akan menggantikan posisi Empress Natalia, membebaskan Princess Ines. Namun Valia menolak semua itu dan mengubah taktik serta rencana. Sekarang mereka tidak perlu menunggu lagi. Corino sudah kehilangan kedamaian dalam menjalankan pemerintahannya. Sudah saatnya digantikan oleh Princess Ines dan memulai penobatan. Maka di sini mereka berencana untuk membunuh Emperor Javico Corino, membebaskan Princess Ines dengan menggunakan kekuatan shape-shifting Sister Theodosia. Benar-benar ya, ini tuh kayak rencananya di luar Nurul banget ya teman-teman. Tergesa-gesa dan tidak bagus strategisnya. Valia pun mengingatkan kembali posisi Francesca bahwa hari ini akan datang ketika ia harus mengkhianati Javico Corino dan menempatkan Sisterhood di atas segalanya. Sekalipun Kaisar Javico Corino merupakan ayah dari anaknya Constantine. Scene pun kembali flashback ketika Valia Harkonnen menunjukkan breeding program Artificial Intelligence Thinking Machine punya Mother Raquella, yaitu AI Anirul, kepada teman sejawat sahabatnya, yaitu Francesca, Kasia, dan adiknya Tula, di mana breeding program ini dibuat oleh Mother Raquella untuk menemukan pemimpin yang baik, mengidentifikasi ras yang hampir punah dengan ekstraksi DNA mereka masing-masing dan keturunan dari satu orang keluarga. Teknologi Anirul ini tidak terkoneksi dengan teknologi manapun, sehingga memang cuma digunakan untuk mencari asal-usul DNA dan genetik seseorang ya guys. Jadi nggak akan kayak kena hack atau digunakan untuk tujuan yang lain, misalnya tujuan jatuh, nggak ya. Jadi nggak bisa. Memang programnya khusus untuk breeding program aja. Anirul mencari indeks genetik di seluruh imperium dan di seluruh generasi untuk mencari orang yang bisa menyatukan kita semua dan pemimpin terhebat. Untuk saat ini, rekomendasi Anirul tetap kepada sang pangeran muda penerus tahta dari imperium, yaitu Javico Corino, di mana ia akan dicocokkan dan dinikahkan dengan pasangan yang tepat.
yaitu Lady Natalia Arad yang akan dinikahkan. Nah, jadi breeding program ini udah memberikan rekomendasi-rekomendasi di masa depan gitu ya, dimana nanti kedua orang ini jika mereka dikawinkan, maka anaknya akan memiliki genetik yang sangat baik gitulah. Dan dimana nanti anaknya harus dipastikan ikut bergabung dalam persaudarian mereka sebelum naik tahta atau menjadi sisterhood, ya which is itu si Princess Ynez. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana bisa memuluskan rencana ini. Nah, mulai ya Valia Harkonnen di sini menyuruh Cassia untuk menjadi the truth sayer langsung untuk Javico Corino, serta mengirim Francesca untuk menjadi pacarnya Javico Corino dan mengamankan Emperor Javico hingga akhirnya dinikahkan dengan Empress Natalia, sehingga dia nggak kepincut sama cewek lain lah istilahnya. Ya memang kalau kita lihat dari kacamata sebagai penonton, ini hal yang sangat mengerikan ya teman-teman. Bagaimana hidup kita ternyata sudah dibentuk oleh orang lain, itu pasti sangat mengesalkan guys. Tetapi ya mau gimana, mereka baru selesai melawan AI dan robot, saatnya untuk mencari pemimpin The Real Kwisatz Haderach. Mereka pun berkata, bagaimana dengan sisterhood lain yang masih mengikuti Dorothea dan menentang apa yang dilakukan oleh Valia serta Mother Rokella. Terlihat di sini Tula masih ragu dengan rencana dari Valia. Valia pun berbincang dua mata dengan Tula. Ia menunjukkan bagaimana nanti anaknya Tula adalah seorang laki-laki, percampuran dari Atreides dan keturunan Harkonnen, menganalisa gen anak Tula yang sangat hebat di masa depan dan bisa menjadi teman mereka lah dengan potensi luar biasa begitu. Tula pun menyadari bahwa ia harus mengamankan anaknya dari Valia karena ia tahu hidup seperti ini tuh nggak damai lah. Kembali ke masa sekarang, Tula pun bertanya kepada AI Anirul mengenai siapa sih sebenarnya dalang dari semua ini. Saudari Nazir, ya jadi namanya si Tsunade tadi Nazir ya, yang mati ketika hendak membuat antivirus ini mendeteksi sesuatu yang bukan manusia, di mana musuh mereka adalah seperti robot thinking machine, namun dalam skala nanoteknologi gitu guys, kecil banget, teknologi mikrovirus. Anirul berkata bahwa anaknya Desmond Hart sekarang sudah menjadi senjata biologis gitu, mau tidak mau ataupun dipaksa dibuat oleh orang lain, yaitu robot jahat ya guys. Jadi teori kita mengenai Desmond Hart ini terafiliasi dengan Sorcery of Rosak masih belum terbukti teman-teman. Mungkin di next season kedua akan terbukti siapa dalangnya. Kalau memang benar adalah dalang orang-orang dari Sorcerer of Rosak atau para penyihir Rosak, nah ini bisa jadi sih. Dibakar dengan api amarah dan emosinya, Tula pun berkata ia akan meninggalkan Sisterhood di Walak 9 ini menuju Desmond Hart ke Seleucia Secundus. Nah ini nih, si Tula ini dia malah meninggalkan Sisterhood di sini ya guys. Sister Avila pun berkata kepada sister yang lain bahwa Mother Tula sudah pergi dan tidak berkata apapun secara sembunyi-sembunyi, kamarnya sudah kosong. Nah jadi mereka harus menyembunyikan hal ini. Terlihat bahwa Sister Emmeline itu seperti mengumpulkan saudari-saudari Sisterhood yang lain yang percaya dengan cara lama atau old ways. Nah jadi dia ini seperti faksinya Mother Dorothea yang dulu menolak tentang breeding program. Nah jadi Sister Emmeline ini malah jadi jahat gitu ya, malah nggak ngikutin Sisterhood. Yang kita lihat Sister Jen di awal yang menentang Sisterhood, malah dialah yang setia dengan Sisterhood. Terlihat di sini Sister Layla masih diikat oleh Sister Jen. Ternyata badannya sudah dikuasai oleh Dorothea, menusukkan jarum kepada Sister Jen agar dia pingsan dan membuka pengikatnya tersebut. Emperor Javico Corino di sini menemui Desmond Hart dan kecewa dengan tindakan Desmond Hart yang memenjarakan Princess Ynez. Walaupun Desmond sudah berkata itu bukan ulahnya, tapi ulah dari Empress Natalia karena tertangkap bahwa Princess Ynez hendak membebaskan tawanan, yaitu Kiran Atreides. Namun di sini Emperor Javico Corino sudah tidak percaya lagi dengan Desmond Hart bahwa ia sebenarnya memang sering bertengkar dengan Sisterhood dan Mother Superior Rokella. Namun ikatan mereka sudah terjadi selama bertahun-tahun. Terlihat bahwa Javico Corino sudah tidak ingin lagi bekerja sama dengan Desmond Hart di sini. Ia pun pergi meninggalkannya. Terlihat Sister Layla yang badannya sudah dikuasai oleh Dorothea mendekati perkumpulan Sister Emmeline yang sedang memulai pemberontakan mereka. Memang gak jelas banget ya Sister Emmeline ini, main menyimpulkan saja. Emmeline pun terkejut melihat Layla yang hidup lagi di sini. Dan seperti keajaiban,
Sister Emmeline pun terkejut melihat mata dari Layla yang berwarna biru karena terpapar rempah-rempah anarkis. Dorothea bertanya di mana Valia Harkonnen. Emmeline berkata Mother Superior sedang berada di Seleucia Secundus. Dorothea pun menjadi kesal karena Valia menjadi Mother Superior. Dorothea berkata ia ingin berbicara dengan Sister Esther Kano. Namun mereka bingung siapa itu karena tidak ada Sister Avamar dan sister-sister lain yang mendukung pembelokan dan faksinya si Dorothea dulu ya. Emmeline berkata bahwa nama-nama itu ada di buku. Mereka adalah saudari Butlerian yang dipecat oleh Dorothea setelah Dorothea bunuh diri. Emmeline langsung berkata di sini bahwa ia akan menghidupkan kembali tradisi mereka. Jadi ada yang membelot ya guys. Emmeline inilah yang membelot. Dorothea pun terkejut bahwa dirinya dikatakan bunuh diri. Dorothea pun pergi dan mereka semua mengikuti. Jen pun akhirnya siuman dan ia menggunakan kekuatannya untuk bisa terlepas dari jeratan borgol tersebut dengan bisa mengendalikan tulangnya gitu ya guys. Jadi ya mungkin dia memiliki kemampuan juga nih di sini. Dorothea langsung melihat arsip dan membaca semua orang-orang, teman-teman, sister yang mendukung dirinya dan kaumnya. Tapi ternyata mereka semua sudah dieliminasi oleh Valia. Layla pun terlihat bersedih mengetahui bahwa arsip dari semua sister yang mendukungnya sudah dihapus. Dan ternyata di sini Emmeline juga sudah tidak percaya lagi dengan Sister Jen. Karena menurut Emmeline, Jen sama dengan Mother Tula maupun Valia yang tidak sejalan dengan sisterhood dan tradisi lama mereka. Valia pun datang untuk menemui Emperor Javico Corino, di mana Valia berencana untuk pergi ke sel tahanan Princess Jeunesse dengan menjadikan dirinya tawanan sendiri ketika ia mempermalukan Javico Corino di hadapan dirinya. Sister Theodosia akan berubah menjadi Princess Jeunesse dan menggantikan tempatnya sesaat setelah mereka berhasil masuk ke istana. Nah, di sini juga Valia menceritakan bagaimana Sister Theodosia ini sangat unik, di mana Theodosia seperti dieksperimenkan dan dibiarkan oleh ahli genetika Tlulaxan. Nah, jadi seperti di novel yang aku ceritakan kemarin bahwa kemampuan Theodosia yang bisa shape shifting berubah bentuk menjadi bentuk manusia apapun, ini adalah dinamakan Face Dancer, di mana Face Dancer ini merupakan orang-orang yang dieksperimenkan oleh para Bene Tlulax. Bene Tlulax ini sama seperti Bene Gesserit, merupakan ordo rahasia yang bergerak dalam bidang pembiakan dan eksperimen genetika guys. Salah satunya mereka juga menciptakan kayak Hola. Hola ini merupakan sebutan dari doppelganger atau cloningan gitu ya dari para eksperimentor Tlulax. Valia juga menugaskan Francesca untuk membunuh Javico Corino dengan menusukkan jarum Gom Jabbar yang sudah dilapisi oleh racun metasianida. Jarum Gom Jabbar ini juga digunakan oleh Reverend Mother Mohiam ketika ia hendak menyuruh Paul Atreides memasukkan tangannya ke box agony. Jadi dia seperti jarum suntik beracun itu ya. Namanya Gom Jabbar. Dengan keraguan-raguannya, Francesca pun menuruti rencana dari Valia. Emperor Javico Corino menemui istrinya Natalia yang ternyata sudah bekerja sama dengan Desmond Hart, menolak kepemimpinan Javico Corino. Natalia mengancam Javico untuk tetap mengikutinya, kalau tidak ia akan mati oleh kekuatannya si Desmond Hart. Natalia berusaha untuk menjadikan suaminya Emperor Javico Corino menjadi bonekanya dalam pemerintahan ini dan terus mendukung setiap keputusan yang akan ia berikan. Javico tidak bisa berkata-kata karena Desmond Hart ada di posisi Natalia dan ia takut mati. Terlihat Valia akhirnya menemui Javico Corino. Javico pun terkejut. Valia datang ke sini. Javico terlihat di sini sangat senang ketika Valia datang dan menginginkan perdamaian, menginginkan Valia kembali ke sisinya. Namun di sini Valia berkata bahwa tidak bisa. Kepemimpinan Javico Corino sudah berakhir, bahwa semua kehidupan, pemerintahan, kekuasaan yang ia miliki adalah dari bentukan sisterhood dan dirinya sendiri. Membuat Javico sangat marah dan menyuruh penjaga untuk mempenjarakan Valia. Ini memang rencananya agar bisa melihat sel dari Princess Jeunesse dan Atreides. Kembali ke tempat sisterhood Wallach 9, terlihat Dorothea mengajak Emmeline serta Jen untuk melihat dan membuktikan sebenarnya siapa Valia dan Bene Gesserit atau Sisterhood sekarang ini yang tumbuh dari akar yang berlumuran darah. Ia pun menguras habis kolam dari ramuan rosak tersebut teman-teman untuk menunjukkan kebenaran dan bukti dari apa yang sebenarnya terjadi ketika Valia Harkonnen memimpin. Terlihat
flashback kembali bagaimana Valia, Kasia, Francesca, dan Tula ini membunuh dan membantai para sisterhood yang mengikuti Dorothea dan gak mau nurut sama Valia. Di sini memang scene-nya mengerikan ya guys, sangat brutal sekali. Alih-alih membuang, mengusir atau mengirim kembali mereka ke kampung halaman, tetapi di sini mereka berempat malah membantai para sisterhood di sini ya. Sebelum membantai, mereka bertanya sekali lagi apakah mereka ingin mengikuti jalan dari Mother Rochella dan Valia, namun mereka masih menolak. Segera Valia mengaktifkan perisai alat yang mengisolasi suara mereka sehingga nggak kedengaran gitu ya, yang biasa mereka lakukan, dan mulai membunuh, membantai mereka satu persatu dengan kekuatan The Voice yang sudah diajarkan Valia kepada Francesca, Tula, serta Kasia, di mana mereka menyuruh orang-orang ini untuk menggorok lehernya sendiri guys. Benar-benar berlumuran darah banget dan scene-nya di sini sadis banget ya guys. Namun mereka menyisakan satu pengikut dari Dorothea yang bertekuk lutut ketakutan dan setia untuk mengikuti Valia. Siapa lagi kalau bukan Sister Avila yang kita lihat orangnya selalu bertengkar dengan Tula itu ya, sister yang berambut putih. Sumpah di sini keren banget sih kekuatan The Voice dari para 4 orang ini ya, para pengguna The Voice pertama. Tapi brutal banget ya guys. Pokoknya kalau nggak sejalan langsung bunuh, benar-benar kepemimpinan yang otoriter dan mengerikan sih. Valia berkata kepada Sister Avila untuk merahasiakan peristiwa ini seumur hidupnya. Terlihat Emperor Javico Corino kembali ke ruangannya dan melihat Francesca, karena tadi dia sudah dikasih tahu oleh Valia tentang Francesca yang sebenarnya adalah orang dalam yang menyelundup di sana, membuat Javico tidak percaya lagi dengan Francesca. Namun Francesca menunjukkan jarum beracun Gom Jabbar kepada Javico bahwa ia disuruh untuk membunuh Javico, namun Francesca tidak sampai hati ya guys. Kembali ke Valia, akhirnya dia berhasil masuk ke bagian sel tahanan. Ia menggunakan kekuatan The Voice ya untuk membunuh para prajurit dan para tentara penjaga di sana. Bersama dengan Sister Theodosia yang sudah diselundupkan oleh Francesca, mereka menukar tempat dengan Princess Ines di sini. Princess Ines pun dibebaskan, namun Ines menginginkan Kieran Atreides untuk dibebaskan juga. Namun karena waktu semakin sedikit, akhirnya Valia menyetujui untuk membebaskan Kieran. Mereka bertiga pergi meninggalkan Sister Theodosia yang menyamar sebagai Princess Ines. Desmond Hart pun mendapatkan kabar bahwa dari prajuritnya, Valia bersama dengan tahanan lain hendak membebaskan Ines. Akhirnya dimulailah pemburuan dari para prajurit ini guys. Valia terlihat sedih ya melepaskan Sister Theodosia di sini. Ya karena kemampuan Sister Theodosia itu yang hebat sih. Terlihat Desmond Hart datang ke TKP tempat kejadian perkara, melihat penjaganya semua sudah mati, dan ia melihat penjaganya masih hidup kayak gitu, terus menusukkan belati kepadanya dan ia berdarah guys. Ternyata Sister Theodosia di sini malah berubah menjadi pengawal gitu untuk mempengaruhi Desmond Hart dan hendak membunuhnya. Nah jadi pintar juga ya. Tapi dia masih hidup dan dimasukkan ke sel si Sister Theodosia. Segera Desmond Hart pergi untuk memburu Kieran Atreides, Valia, dan juga Princess Ines sebelum mereka meninggalkan Seleucus Candace. Terlihat perbincangan dan pertikaian antara Francesca dan Javico Corino ini sampai ke kesimpulan bahwa Javico tidak ingin menjadi puppet atau boneka dan membunuh dirinya sendiri. Ini agak aneh ya teman-teman. Ya kali dia malah bunuh diri kayak wah cepet banget. Episode kali ini semuanya terasa sangat cepat ya guys, sangat rush banget. Francesca pun memeluk Javico Corino, tetapi ia malah mati ditusuk oleh jarum Gom Jabbar oleh si Natalia. Si Natalia ini juga entah dari mana datangnya, tahu-tahu ngerti aja ya cara menggunakan jarum beracun itu. Ini juga agak plot hole banget si Natalia ini, nggak jelas. Segera Valia, Kieran, dan juga Ines itu menggunakan pesawat untuk pergi dari Seleucus Candace. Namun mereka dikejar oleh para penjaga juga di sini guys. Dorothea pun di sini terlihat menguras daripada kolam yang biasa para sister di sini membuat ramuan rosak dan melihat tulang belulang dari kaum orang-orang yang mendukung Dorothea dulu, dan berkata ia akan membimbing mereka ke jalan yang benar lagi. Segera mereka pergi ke tempat breeding program dari Anirul dan menghancurkan mesin breeding program tersebut ya teman-teman. Aduh sayang banget ya guys, breeding program ini ternyata malah dihancurkan gitu. Padahal keren banget sih melihat AI, Artificial Intelligence, dan robot-robot gini ya. Tula pun dalam perjalanannya di pesawat teringat bagaimana ia dahulu melahirkan Desmond Hart dan memberikan bayi yang baru lahir itu kepada Francesca untuk dipisahkan dengan Tula dan diselamatkan gitu ya guys dari sana. Karena memang si Tula ini nggak tahu kalau anaknya Desmond Hart itu
itu masih hidup dan malah bekerja di Arrakis ya. Nah, jadi ini memang semuanya adalah kebetulan. Terlihat Harrow Harkonnen sampai kembali ke tempatnya, dan ternyata bola bercahaya yang diberikan Desmond Hart kepada dirinya itu adalah kayak CCTV mata-mata. Ternyata selama ini ia tanamkan di sana dan mengetahui rencana asli dari Valia dan para Sisterhood. Ia pun tersenyum. Si Harrow Harkonnen tuh agak-agak bodoh-bodoh gitu ya guys. Jadi ya begitulah. Secara terburu-buru segera Valia, Kayran, dan Jenness untuk pergi ke pos pemeriksaan terdekat yang ada pesawat besar yang bisa membawa mereka pergi meninggalkan planet Seleucia Secundus menuju planet Arrakis. Nah, di sini Valia menyuruh Kayran untuk melindungi Jenness dan biar ia yang memperlambat para pasukan Desmond Hart. Ia menggunakan kekuatan The Voice-nya untuk mempengaruhi para prajurit membunuh diri mereka sendiri dan menyerang Desmond Hart. Valia pun terlihat di sini menerima takdirnya, berkata kepada Desmond Hart bahwa Desmond telah melihat akhir dari hidup Valia dan Valia ingin ditunjukkan tentang akhir hidup tersebut. Desmond pun mengeluarkan virus nanoteknologinya dari pernafasannya tersebut menuju ke Valia Harkonnen. Valia pun terinfeksi dengan virus nano tersebut guys, dan mulai mengalami ketakutan dan mulai terbakar dari dalam badannya. Jadi inti dari virus ini ialah kamu bisa mengendalikan ketakutanmu. Jangan pernah melawannya ya. Segera Valia pun mendapatkan vision atau penglihatan ia yang sedang berjalan di tengah badai salju dan es seperti di planet Langevale. Ia pun mendengar suara saudara laki-lakinya Griffin tersebut ketika dahulu ia hendak tenggelam ya guys. Valia pun berubah menjadi masa mudanya dan terlihat hendak menyelamatkan Griffin, saudara laki-laki kakaknya yang sangat ia sayangi, tenggelam di bawah es. Valia mengeluarkan kekuatan The Voice-nya dan menyuruh Griffin untuk berenang. Scene pun di-cut kembali ke Tula, di mana Tula akhirnya sampai ke Seleucia Secundus dan Tula menemukan Valia yang sedang berjuang menahan serangan dari Desmond Hart kepada dirinya dengan kekuatan psikis Valia. Terlihat Princess Jenness dan Kayran Atreides bersama-sama menyerang pasukan Desmond Hart dengan kemampuan bela diri mereka. Princess Jenness juga sangat hebat ya sebagai kesatria di sini. Terlihat di sini Tula berusaha untuk menyadarkan kembali Valia dan berusaha untuk menyelamatkan Valia. Tula berkata bahwa semua ini adalah ulah dari thinking machine dan Valia harus menaklukkan rasa takutnya, tidak boleh melawan rasa takut tersebut. Valia pun mendapatkan mimpi buruk di mana ketakutan dan hinaan serta kesalahan-kesalahan yang semua dilimpahkan kepadanya oleh Griffin di sini. Jadi itulah manifestasi bentuk dari rasa takut Valia. Valia dituduh membunuh Griffin, membunuh mereka semua para Harkonnen. Sekali lagi Valia harus menaklukkan rasa takutnya agar ia tidak mati seperti Kasha dan juga Sisterhood lainnya ya teman-teman yang dibunuh dengan kekuatan Desmond Hart ini. Jangan pernah melawan dengan kekuatan. Valia harus menerima takdirnya tersebut. Terlihat kulit Valia sudah mulai terbakar dari dalam. Semakin kuat ia menolak, maka semakin cepat ia terbakar. Valia harus berhenti untuk menolak dan menerima rasa takut serta kekuatan tersebut. Akhirnya Valia pun menuruti sugesti yang diberikan Tula kepada dirinya sampai ke alam bawah sadarnya. Ia tidak boleh lari dari itu semua, tidak boleh lari dari rasa sakit dan rasa ketakutannya. Valia pun menghadapi rasa takut tersebut guys ya, dimana seperti badai salju yang perlahan berubah menjadi badai pasir Shai-Hulud, cacing besar Arrakis. Valia dengan rela dan kuat menerima serangan tersebut dan cacing besar itu yang mulai datang kepadanya. Valia pun langsung berubah berada di tengah-tengah gurun pasir Arrakis dan ia akan dimakan oleh cacing pasir besar Shai-Hulud. Ketika ia dimakan, ia seperti berada di point of view dari Desmond Hart dan melihat dua bola mata biru yang bercahaya yang sebelumnya kita teorikan adalah mata dari Leto kedua Atreides, dan sebenarnya ini adalah penggambaran daripada mesin robot yang memiliki mata bercahaya sedang mengoperasi bagian mata dari Desmond Hart dan menanamkan sebuah virus ke matanya agar dapat membunuh orang dari jarak jauh dengan kekuatan nano virus teknologi tersebut guys. Jadi sini kelihatan banget ya, robot-robot ini adalah robot-robot yang sangat hebat menanamkan biological weapon, senjata biologis ke mata kanan dari Desmond Hart. Dan Valia juga melihat sesosok berjubah di sini yang berada di ruangan yang sama. Nah ini nih, yang berjubah ini kemungkinan adalah dalangnya ya guys, dimana ia kemungkinan adalah the Sorcerer of Roshar. Penggambaran mata biru di sini dalam Dune Prophecy
merujuk kepada robot dan thinking machine yang masih digunakan untuk menyerang para manusia. Tetapi dalam Dune Prophecy, ini sama saja seperti memperlihatkan bagaimana mata biru dari Leto kedua Atreides yang akan menjadi Kwisatz Haderach setelah kematian dari Paul Atreides ayahnya dan memimpin semesta selama ribuan tahun dan menjadi God Emperor Dune. Valia berusaha untuk membunuh Desmond Hart dan melukai matanya, tetapi Tula menggunakan kekuatan The Voice untuk menghentikan Valia. Tula berkata bahwa Desmond Hart adalah aset miliknya, biar ia yang menentukan nasib Desmond Hart. Valia memberikan belati pisau kepada Tula dan ia langsung pergi ya guys, menyusulnya Nest dan Kieran. Tula pun ditangkap oleh Desmond Hart di sini. Setelah sebelumnya Tula berhasil memeluk Desmond Hart dan menyentuh anaknya tersebut yang ia pikir sudah mati, ternyata masih hidup ya gengs. Next kita melihat di sini kapal luar angkasa pergi meninggalkan Seleucia Secundus dan sampai ke planet Arrakis, di mana di dalamnya ada Mother Superior Valia, Kieran Atreides dan Princess Ines Corino. Yap, mereka bertiga ini pergi ke Arrakis. Valia berkata ia akan menyelesaikan langsung dari sumbernya. Jadi si Valia nggak balik ke Wallach 9. Baik Valia itu nggak tahu bahwa Sisterhood Wallach 9 itu sudah dikuasai oleh Dorothea lagi ya guys. Tetapi untung saja ada Sister Jen yang masih berada di pihak Tula dan Valia mungkin kedepannya nanti yang akan menyelesaikan permasalahan di Sisterhood di Wallach 9. Wah, mana Sister Emmeline juga sudah ikut-ikutan mendukung Dorothea ya guys. Dan aku bingung kenapa Dorothea hebat banget bisa mengendalikan badan dari Sister Layla terus menerus gitu ya guys. Harusnya kan ada masanya, ada waktunya, ada durasinya seorang leluhur itu bisa mengendalikan badan dari inangnya. Nah ini nih yang agak plot twist ya. Semoga aja di season kedua bisa jelas ini nasibnya Sister Layla seperti apa dan bagaimana Dorothea bisa mengendalikan sepenuhnya. Akhirnya episode ke-6 ini pun berakhir guys. Gila sih, bener-bener emosi aku naik turun. Greget banget nonton episode ke-6. Sumpah aku suka banget sih dengan series Dune Prophecy dan aku sangat menunggu lagi series ini untuk hadir di 2026, 2 tahun lagi. Katanya sih ini sebenarnya 10 episode. Makanya episode kali ini panjang banget, 1 jam 20 menit lebih. Karena disingkat menjadi 6 jam guys. Tetapi karena budgeting akhirnya disingkat jadi 6 episode. Semoga dengan performa Dune Prophecy yang bagus, nanti di next season kedua HBO bisa nambah budget ya kepada tim produksi dan tim kreatif dari series Dune Prophecy ini. Sangat bagus banget. Masih penasaran ya dengan siapa sebenarnya dalang dibalik pembuatan senjata biologis virus nanotech yang ditanamkan di matanya Desmond Hart ya? Apakah dia terafiliasi dengan Sorcerer of Rosak, penyihir Rosak, atau merupakan villain lain yang akan diperkenalkan origin story dari Dune? Oke teman-teman, semuanya itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur kalian. Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar, kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.